Pernahkah kamu membayangkan kalau kamu bisa melihat panas? Ketika sesuatu jadi sangat panas, mereka tidak hanya terasa hangat, mereka mulai bersinar. Panas bisa berubah jadi cahaya yang bisa dilihat, dan ini terjadi di sekitar kita. Dari api di kompor sampai cahaya lampu bohlam, rumahmu penuh dengan tempat di mana panas berubah jadi cahaya. Bahkan manusia purba menggunakan api untuk kehangatan dan cahaya, menemukan perubahan yang hebat ini. Jadi, mari kita jelajahi bagaimana panas dan cahaya terhubung dan temukan ilmu di balik benda-benda yang bersinar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenalan dengan tokoh utama kita, energi panas dan energi cahaya. Panas adalah energi dari partikel yang bergerak. Ketika atom-atom bergetar lebih cepat, benda jadi lebih panas. Energi cahaya adalah apa yang kita lihat. Ia bergerak dalam gelombang dan membuat kita bisa melihat warna dan bentuk. Tanpa cahaya, dunia kita akan gelap. Ini bagian yang keren. Panas dan cahaya keduanya adalah bagian dari spektrum elektromagnetik, keluarga gelombang energi. Beberapa kita rasakan sebagai panas, yang lain kita lihat sebagai cahaya. Energi bisa berubah bentuk seperti panas yang berubah jadi cahaya. Ini disebut kekekalan energi. Energi tidak diciptakan atau dihancurkan, hanya diubah. Bagaimana panas bisa jadi cahaya? Ketika sesuatu jadi sangat panas, atom-atomnya bergetar sangat cepat sampai mereka melepaskan energi ekstra sebagai foton, paket-paket kecil cahaya. Semakin panas benda itu, semakin banyak foton yang dilepaskan, dan semakin terang ia bersinar. Itulah kenapa logam berubah merah, lalu oranye, lalu putih saat dipanaskan. Proses ini disebut pijaran, bersinar karena panas. Ini seperti bagaimana kompor bersinar, dan bagaimana bintang-bintang, termasuk matahari kita, bersinar. Warna pijaran memberitahumu seberapa panas sesuatu. Merah untuk panas, putih atau biru untuk yang lebih panas lagi. Jadi, lain kali kamu melihat sesuatu bersinar karena panas, kamu sedang menyaksikan atom mengubah energi panas menjadi cahaya yang terlihat. Kamu bisa melihat pijaran di dapurmu. Api biru kompor gas adalah gas yang sangat panas yang melepaskan energi sebagai cahaya. Bohlam pijar lama punya filamen tungsten yang jadi sangat panas dari listrik. Ia bersinar kuning putih terang. Kumparan kompor listrik dan bahkan logam di api bersinar merah atau oranye saat dipanaskan. Benda padat juga bisa bersinar. Setiap contoh menunjukkan panas membuat atom-atom sangat bersemangat sehingga mereka memancarkan foton, mengubah panas menjadi cahaya. Lain kali kamu melihat lilin, api unggun, atau pemang roti yang menyala, kamu akan tahu itu energi panas yang berubah menjadi energi cahaya. Benda-benda sehari-hari adalah percobaan sains nyata, menunjukkan perubahan energi tepat di depan matamu. Tidak semua cahaya berasal dari panas. Jika setiap sumber cahaya harus panas, gadget kita akan meleleh. LED, Light Emitting Diodes, menggunakan listrik untuk menggairahkan elektron dalam bahan khusus, melepaskan cahaya langsung tanpa menjadi sangat panas. Itulah kenapa bohlam dan layar LED tetap dingin dan hemat energi. Mereka melewati langkah panas. Lampu neon menggunakan listrik untuk menggairahkan gas, yang kemudian membuat bubuk bersinar. Lagi-lagi, tidak perlu panas ekstrem. Lampu tahu perfisien ada di mana? Saya ketemu sore klasu. Kita sudah belajar bahwa panas bisa berubah jadi cahaya melalui pijaran, dan bahwa beberapa lampu menggunakan teknologi pintar untuk bersinar tanpa panas. Sekarang, lihat sekeliling rumahmu. Apakah cahaya itu dari filamen panas yang bersinar atau dari LED yang dingin? Sains ada di mana-mana. Bertanyalah, amati, dan temukan bagaimana energi berubah di sekitarmu. Kamu sekarang adalah detektif panas dan cahaya, siap untuk melihat sains beraksi.